Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, haleluya. Hanya Kau Tuhan yang kami andalkan, yang kami percaya dalam hidupku. Kaulah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan, Yesus. Oh, ku berserah padamu, ku berserah padamu Tuhan, oh Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, pengharapanku hanya dalam-Mu Tuhan, sebab itu kami percaya kepadamu. Oh,
Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, Allah itu baik, amin. Amin. Allah itu baik bagi orang yang mengasihi dan mencintai Dia. Saya tidak pernah melihat Allah meninggalkan orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di dalam perjalanan pelayanan saya 16 tahun, saya tidak pernah melihat satu kali pun Tuhan meninggalkan orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pagi hari adalah hari yang indah untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang Dia berikan kepada kita. Kita bersyukur pada saat kita datang mencari Dia di pagi hari. Percaya sepanjang harimu engkau akan dituntun oleh Allah. Amin. Jangan kita ragu. Banyak orang berkata, Ibu Mary sekarang ini susah banget ya. Memang susah kalau engkau berkata susah. Halo. Dengar baik-baik. Akhir zaman iblis akan memakai semua mulut untuk berbahasa negatif. Sehingga tanpa sadar, orang Kristen engkau dan saya ada anak-anak Allah. Di dalam mulut kita ini ada kuasa. Kalau setiap pagi engkau berkata, orang sering bertanya, bagaimana harimu hari ini? Kita ngomong apa? Ayo. Haleluya. Banyak orang ngomong, bagaimana bisnismu hari ini? Ya. Bagaimana kalau orang berkata, bagaimana bisnismu hari ini? Sering kali di zaman sekarang ngomong apa? Lagi lesu nih. Lagi susah nih. Betul apa betul? Ya, banyak orang dipakai mulutnya oleh iblis untuk memperkatakan perkataan yang sia-sia. Ya. Karena itu mari buka Mazmur 49. Ayat yang ketiga. 2-3, mulutku akan mengucapkan hikmat. Dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyedengkan telingaku kepada Amsal. Akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Cukup sampai di sana.
Mulutku akan mengucapkan hikmat, yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Jadi bahasa keluar dari ini itu adalah bahasa hikmat, tapi yang sudah direnungkan oleh hatinya. Banyak orang memperkatakan bahasanya karena mendengar dari luar. Bahasa ini kita ucapkan. Jangan mengikuti zaman. Zaman akan berubah. Ikut Yesus yang tidak pernah berubah. Amin. Seringkali orang salah. Saya punya teman, punya buka usaha. Saya selalu ngomong, pada saat engkau membuka usahamu, berkatalah engkau di dalam nama Yesus. Hari ini toko ini akan ramai diberkati oleh karena kuasa nama Yesus. Dia lakukan, pembantu-pembantunya, dia cari orang-orang Kristen yang memegang kunci toko. Dia punya toko itu di Mangga 2 dan di Tanah Abang. Dia jual baju baju anak-anak yang secara grosiran. Setiap kali dia buka toko, dia berkata, dalam nama Yesus, hari ini toko saya sangat diberkati. Setiap hari orang-orang semakin lesu, dia tidak lesu. Kenapa? Setiap kali ada orang-orang dari sebelah sana kiri kanan datang ke tokonya ngomong gini. Hari ini sepi ya Bu? Tidak, toko saya ramai. Lah saya nggak lihat orang beli, toko saya ramai. Dengar baik-baik, apa yang terjadi? Kiri kanan tidak ada pembeli. Dia punya, Tuhan kirim cuma 2 orang, tapi belinya itu ratusan juta. Halo? Halo? Karena itu mari, berkata mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Makanya sesuatu bahasa yang kita keluarkan harus disertai dengan pengertian yang benar bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Amin. Sehingga perkataan kita adalah perkataan berkat. Perkataan kita adalah perkataan yang memberkati orang lain. Karena Tuhan akan memakai engkau dan saya sebagai anak-anak Tuhan sebagai perpanjangan tangan kita untuk memberkati orang lain. Jangan kita lupa. Di akhir zaman saya lihat banyak orang memakai mulutnya itu untuk memperkatakan perkataan yang sia-sia. Sungut-sungut. Hal-hal yang mengutuki diri sendiri. Iblis akan memakai mulutmu. Pada saat kau berkata, hari ini aku susah nih, gak punya duit nih. Aku pakai utang. Maka itulah yang akan terjadi selanjutnya pada hidupmu. Tidak tahukah engkau bahwa mulutmu adalah punya kuasa? Mulut ini pintu, mulut ini gerbang. Kalau mulut kita ini salah, gerbangmu pintu yang salah engkau buka. Kalau mulut ini kita berkata benar, maka gerbang yang benar kita buka di dalam jalan hidup kita. Amin. Karena mulut kita ini gerbang. Bukankah firman Tuhan berkata, barang siapa yang mengaku dengan apa? Mulutnya, maka akan diselamatkan. Berarti mulut ini adalah gerbang. Gerbang keselamatan pun kita pakai. Saya membuka hati saya, membuka diri saya Tuhan untuk diselamatkan. Saya mengakui. Begitu juga di dalam hari-harimu. Apa yang kau akui di dalam hari-harimu jemaat? Engkau mengakui dirimu hari ini semakin banyak utang. Kenapa tidak memakai kuasa Allah di dalam nama Yesus? Bapa, aku percaya engkau akan memberkati aku berlimpah-limpah. Sehingga segala utangku yang aku telah salah langkah. Saya minta ampun Tuhan. Banyak orang karena ingin lebih besar, Di zaman sekarang ini, soalnya setiap konseling sama saya, pengusaha-pengusaha yang lagi mabok. Kenapa? Bayar bunga bank aja susah. Utang besar. Karena pengen besar, pengen cepat besar. Usaha dibagi, ambil uang bank. Mereka tidak melihat bahwa Tuhan dapat mencukupkan, dapat memberikan lebih dari apa yang engkau pikirkan. Janganlah mengandalkan kekuatan. Jemaat dikasih Tuhan, saya selalu melihat gini. Banyak orang yang berkata gak apa-apa pakai uang bank. Betul gak apa-apa. Tapi saya lebih percaya segala sesuatu kalau engkau mulai di dalam Tuhan. Engkau minta tanda kepada Allah.
Allah akan menyertai engkau dan memberi engkau modal dengan caranya sendiri. Karena saya adalah seorang hamba Tuhan tidak setuju dengan perkara yang begituan. Bukan berarti saya tidak setuju dengan bunga bank, bukan. Saya tidak setuju kalau engkau mau ingin cepat membesarkan pekerjaanmu dengan uang bank. Karena tanda petik bisa ada di dalamnya. Apakah engkau ingin cepat kaya? Apakah engkau ingin cepat besar? Ujung sama itu dengan ada kata serakah. Banyak orang besar. Karena keserakan ingin cepat besar, ingin nama besar, ingin begini besar. Akhirnya bukan besar yang dia peroleh, tapi kejatuhan yang dia peroleh. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, saya senang di kota-kota kecil. Karena kenapa? Orangnya lebih sederhana. Orang lebih sederhana, pikirannya lebih sederhana. Itu lebih baik daripada jelimet. Tahu bahasa jelimet? Mengerti? Ya, jelimet itu mengerti ya. Saya pikir ini bahasa Sunda ini jelimet. Orang yang jelimet itu perkara kecil diputar. Akhirnya bingung sendiri. Karena itu mari takut akan Allah. Itu adalah hikmat, permulaan dari hikmat. Amin. Karena itu lakukan segala sesuatu itu dengan takut akan Tuhan. Kalau engkau takut akan Tuhan, hidupmu akan selamat. Amin. Hari lepas hari saya tidak suka bicara besar-besar. Saya suka berbicara hari lepas hari yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang setiap hari datang gereja, keluar dari gereja mulutnya sumpah serapah. Itu bahasa yang sia-sia. Kita datang kepada Tuhan, memulai hari dengan cara yang benar, yaitu ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Ini namanya memulai hari dengan cara yang benar. Ada di dalam hadirat Tuhan, meminta tuntunan Allah. Ya, kita sebagai seorang anak kecil yang Tuhan tuntun. Tetapi permasalahannya, kita sering melepaskan tangan penuntun kita bagaikan anak kecil. Anak kalau punya anak kecil, coba aja yang baru belajar jalan, dituntun. Suka lepasin tangan kita enggak? Dia kan enggak mau digandeng. Selalu enggak mau digandeng, pengennya lepasin. Begitu lepas, gubrak, jatuh. Betul tidak? Kita seperti anak-anak yang begituan di dalam tangan Tuhan. Seringkali kita lepaskan tangan kita daripada tangannya Allah. Seringkali kita lepaskan tangan kita dari tangannya Yesus. Begitu kita lepaskan dari tangannya Yesus, seringkali kita jatuh. Kalau tangan yang menuntun kita, kita maunya ke sini. Tuhan tahu itu tidak baik, dia akan belokkan. Tapi namanya anak kecil, pengen sesuatu yang dia inginkan hatinya, dia pengen ke sana, dia jalan. Dia tarik sepak penuntunnya. Penuntunnya mau belokin, dia pada saat gak mau, dia akan lepaskan tangannya, dia tetap akan ke sana. Kita seperti itu di hadapan Tuhan. Seringkali Tuhan menuntun kita supaya jangan ke sana. Tapi kita kekeh, kita melepaskan tangan Tuhan, kita jalan. Pada akhirnya kita jatuh. Makanya tidak heran akhir zaman ini. You akan mendengar para hamba Tuhan. Bagian konseling-konseling itu akan mendengar betapa susahnya usaha. Banyak utang, rumah mau disita. Ini baru berapa bulan ini dikatakan kelesuan ekonomi. Teman saya yang konglomerat aja ngomong, Mer doakan Mer, gue udah gak habisan cash nih. Kalau gak ada cash ini gue mesti utang nih, gue gak mau. Mau jual aset aja susah. Dengar baik-baik. Itu akan terjadi bagi anak-anak luar. Tetapi engkau dan saya adalah umat yang dipilih Allah. Itu akan terjadi perbedaannya. Karena Allah akan membedakan antara umatnya dan bukan umatnya. Karena itu jangan pernah lepaskan tangan Tuhan. Jangan pernah lepaskan tuntunannya. Kita memulai hari dengan cara yang benar, yaitu ada di dalam hadiratnya. Mari sepanjang hari ini berlakulah firman di dalam hidupmu. Pakai firman itu untuk setiap keputusanmu. Pakai firman Tuhan untuk setiap apapun yang engkau mau ambil hari ini. Jangan datang ke gereja, tak cari Tuhan untuk diberkati, untuk dibukakan jalan, untuk sehat, untuk segala macam. Tapi keluar dari gereja kita tidak berhikmat. Sebenarnya engkau datang di dalam gereja pagi hari ini
untuk mencari wajah Tuhan supaya engkau dituntun sepanjang hari di dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Sehingga kita pulang sepanjang hari ini, hidup kita akan diberkati. Setiap kali mau melakukan pelanggaran dan kesalahan, Roh Kudus bawa aku supaya aku tidak condongkan hatiku kepada kesalahan. Tapi engkau tuntun aku berjalan di dalam kebenaran-Mu. Semakin besar tekanan, semakin besar iblis akan membawa engkau mengambil keputusan yang salah. Karena itu, semakin kita di dalam kesulitan, lebih pegang tangan Tuhan kuat-kuat, maka Tuhan akan membawa engkau dan mengamankan seluruh jalanmu. Amin. Saya katakan jemaat dikasih Tuhan, saya bisa ngomong begini kenapa? Terlalu banyak kesaksian di dalam pelayanan saya. Di saat orang semua kesulitan, semua masa-masa sulit, anak-anak rohani saya justru sangat diberkati. Mereka sangat diberkati. Tuhan bisa kirim orang India, orang mana datang untuk memberkati. Orang bilang batu bara saat ini sudah tidak bisa. Sudah tidak ada pembeli, harga anjlok dan segala sesuatunya. Itu bagi orang lain, tidak bagi anak-anak Allah. Karena itu, jemaat dikasih Tuhan, apapun yang hari ini engkau kerjakan, tiap hari pakai perkataan hikmat, tumpang tanganmu, buka pintu usahamu dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan kirim pembeli lebih banyak. Tumpangi tangan atas segala dagangmu, diberkati seluruh barang-barang kami yang ada di sini. Karena Allah lah yang menjadikan berkat itu dalam hidup kami. Bukan kekuatan kita, tetapi karena berkat itu diperintahkan turun atas ribaan kita. Amin. Karena itu belajar dan belajar. Saya selalu berkata, banyak orang Kristen itu salah. Mereka datang mencari Tuhan, itu good, sangat bagus. Tetapi setelah engkau keluar dari tempat ini, setelah engkau berjumpa pribadi dengan Tuhan di dalam doamu, di dalam hadiratnya. Di dalam hadirat ada kemuliaan Allah, ada berkat Allah. Keluar dari tempat ini, jadilah saksi. Yaitu engkau keluar dalam kemuliaan. Perkataanmu adalah perkataan firman, perkataanmu adalah perkataan berkat. Apapun yang datang, orang mau ngomong apa? No. Amin. Amin. Orang mau ngomong, hey hari ini susah. No, hari ini saya diberkati. Amin. Banyak orang kadang-kadang buka pintu belum apa-apa, buka toko aja udah lesu. Aduh sepi maneh. Imannya udah sepi. Halo? Imannya udah sepi bagaimana mau rame? Sering kali baru juga ini. Wah, jangan-jangan hari ini gak ada berkat lagi. Datang ke gereja, Tuhan berkati aku. Pulang tidak membawa api itu. Pulang lesu lagi Tuhan. Ngapain Anda bangun pagi-pagi dan di dalam hadirat Tuhan kalau pulang tidak membawa kekuatan Allah. Bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan perkara yang besar. Amin. Itu kata Tuhan, mari dong anak-anak Tuhan jangan letih lesu berbeban berat. Orang Kristen itu saya ngomong gini, Tuhan tuh kasih fasilitas paling baik kepada orang Kristen, kepada anak-anaknya. Tapi anak-anak Tuhan itu sering tidak pernah suka memakai fasilitas. Sama Anda punya handphone itu semakin lama semakin canggih, betul? Fitur-fiturnya semakin banyak, kepake apa enggak? Apalagi untuk orang-orang tua seperti kami ini, ujungnya cuma 3 yang kepake. Telepon, SMS, ya, selfie. Yang lain fiturnya gak kepake, fasilitasnya itu gak dipakai. Mau beli handphone, saya dikasih jemaat, handphone saya itu dua-duanya handphone canggih. Pakai juga, sampai anak saya ngomong, Mak, ini mah sayang deh di tangan mama gak dipakai. Saya bilang mama pakai karena pemberian orang. Ya udah mama pakai aja gitu. Ini fiturnya bisa begini loh Mi. Ini fiturnya bisa begini loh Mi. Kagak ngerti. Sama fasilitas yang Tuhan berikan kepada engkau dan saya sering kali kita tidak pakai. Matius 11 ayat 28 ngomong apa?
Matius 11 ayat 28. Enggak ada yang hafal ya? Hai engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Marilah kepadaku. Betul? Betul? Itu ada fasilitas gak? Itu Tuhan tawarkan fasilitas gak? Coba buka Matius 11 ayat 28 dulu. Biar saya kasih fasilitas Tuhan dulu. Fasilitas Tuhan gak tahu dipakai. Yes, eman. Ya? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Amin. Kalau orang mengerti fasilitas ini mukanya akan berseri-seri. Tidak akan kayak pepaya lonjong. Tahu gak pepaya lonjong? Manyun. Karena kenapa? Ya, beban itu berat. Ini wajah kita ini cermin hati loh. Kalau wajah ini berseri-seri itu orangnya itu pasti kita lihat wajah orang. Kenapa lu lesu banget? Lagi ake susah deh ya? Karena kenapa itu kecermin di wajahnya. Ya. Lagi banyak masalah kecermin gak di wajahnya. Ya kenapa? Fasilitas tidak dipakai. Fasilitas surga yang tawarkan tidak dipakai oleh anak-anak Tuhan. Lebih kuat mikul beban sendiri. Capek. Kalau saya tidak punya masalah. Tuhan, aku percaya ini loh Tuhan. Ya, ini persoalanku, tak taruh dalam tanganmu karena saya tahu Tuhan, persoalan di tangan saya nggak bakalan selesai karena saya nggak ngerti caranya. Tapi saya taruh dalam tanganmu Tuhan, engkau angkat beban ini, letih lesu saya engkau angkat, engkau gantikan dengan hikmat yang baru, kekuatan yang baru untuk saya menjalani hari. Amin. Amin. Lah, sesudah diserahkan jangan diambil. Sini Mas WL sini sebentar aja. Ya. Banyak anak-anak Tuhan pintar saya bilang. Nih persoalan, ya anggap Gusti Yesus. Saya serahkan persoalanku ke dalam tanganmu. Saya percaya Tuhan akan membuka jalan dan membereskannya. Amin. Betul? Balik berdoa tak? Pergi. Digondol enggak? Dibawa lagi enggak? Hah? Bawa lagi. Kok pinter? Berarti kita tidak pernah percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan perkara kita. Berarti kita tidak pernah percaya bahwa dia sanggup menyelesaikan segala beban. Kalau engkau dan saya percaya ke kuasa Allah, kita percaya dia adalah Tuhan yang menyelamatkan, yang selalu memberi jalan keluar, kita akan percayakan persoalan kita ke dalam tangannya. Tuhan Yesus iki perkaraku, saya tidak ngerti, takei. Bagian Tuhan buka jalan bagi saya. Bagian saya beban tak kasih, semua tak kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Karena kenapa? Saat saya menyerahkan beban saya kepada tangan Tuhan, saya percaya kepada dia sanggup membereskan perkara saya. Saya percaya dia sanggup membuka jalan itu bagi saya. Sehingga hati saya ringan, wajah saya tersenyum. Amin. Amin. Persoalannya kita baru ngasih di dalam doa, begitu juga amin dibawa balik. Disimpan lagi di hati. Gimana ya beresinnya ya? Aduh Tuhan buka jalan dong, gimana ya beresinnya ya? Halo. Berarti fasilitas surga Anda tidak pernah pakai jemaat. Oleh karena itu, mari berhikmat. Amin. Berhikmat. Berhikmat itu bukan arti engkau jadi pintar, tidak. Berhikmat di dalam setiap perkataan yang engkau mau keluarkan, setiap pekerjaan yang engkau mau kerjakan. Setiap pengeluaran yang engkau mau keluarkan pun engkau berhikmat. Jangan kita udah, Tuhan ambil ya Tuhan. Pulang, lupa pernah nyerahin. Jadi kita hanya menyerahkan persoalan kita di dalam doa kita. Tapi tidak di dalam setiap apapun di dalam persoalan ini. Berarti saya suka ngomong, orang yang beriman kepada Tuhan
adalah orang yang benar-benar percaya apa yang dia katakan dan meletakkannya, dan engkau akan melihat jalan keluarnya. Bukan bagianmu lagi pikirkan, tapi bagiannya Allah, dia akan membukakan jalan itu di hadapan engkau. Banyak orang ngomong, kok Isa kebetulan ya? Ya, banyak orang gak ada yang kebetulan cinta di hidup ini. Saya pergi ke satu tempat, tiba-tiba ketemu seseorang, 30 tahun tidak pernah bertemu. Tiba-tiba ketemu, kebetulan ya. Halo? Kebetulan? Tiba-tiba orang itu ternyata lagi kesulitan. Akhirnya Tuhan memakai saya menolong dia. Kebetulan ya? Oh ternyata enggak tuh. Makasih ya Mas. Ternyata enggak tuh. Dia hampir suami istri hampir putus asa. 30 tahun tidak berjumpa dengan saya. Tiba-tiba Tuhan pertemukan. Masih mending pertemukan di mana? Di tempat yang gak mungkin kita pikirkan. Di satu mall, di tempat chiropractic lagi duduk-duduk gitu. Loh, lu mau ke sini? Hari yang sama pertama kali dia datang ke tempat itu, saya juga hari pertama datang ke tempat itu. Dua-dua orang bisa kali pertama datang. Singkat cerita, akhirnya saya membawa dia di dalam doa. Akhirnya menolong dia dalam banyak pekerjaannya. Kuasa Allah turun menyatakan kemuliaannya. Ya, dia udah hampir pusing dengan segala pekerjaannya. Dengar baik-baik, tidak ada yang terjadi kebetulan di dunia ini. Amin. Tidak ada yang terjadi kebetulan. Karena itu pada saat engkau menyerahkan persoalanmu ke dalam tangan Tuhan. Engkau percaya dia, maka dia akan membuka jalanmu. Udah cara benar mengawali hari, jangan cara salah menutup hari. Cara benar mengawali hari dalam hadirat Tuhan. Saya juga terkejut doa pagi bisa begini banyak orang. Biasanya doa pagi itu cuma 10, 12, 15. Wow, orang Mojokerto tepuk tangan dulu untuk dirimu sendiri. Engkau memulai hari dengan cara yang benar. Berjalan juga dengan cara yang benar sepanjang harimu. Amin. Maka engkau akan sangat diberkati oleh Tuhan. Percaya Tuhan sanggup memberkati engkau. Amin. Ya kalau ada perkataan sia-sia yang keluar, mulai sekarang cabut dalam nama Yesus. Ya. Kantor juga. Bu Mary, aku banyak masalah di kantor, gimana dong? Kalau itu tadi saya bicara tentang orang yang kerja, berdagang. Gimana orang yang di kantor? Ya. Saya punya teman kerjanya di sekretariat negara. Saya bilang sama dia, di sana banyak saingan, jangan kamu takut. Hikmat Allah ada pada engkau, kuasa Allah ada pada engkau. Berkatalah yang benar di tempat pekerjaanmu. Berjalan secara firman Tuhan, maka engkau akan melihat kuasa Allah menyertai engkau. Ya. Sekarang dia kemana-mana, pejabat semua tinggi-tinggi datang kepada dia. Dia seorang dokter, ya, dia dokter di Seknek. Saya mau katakan pada Anda, setiap pekerjaanmu katakan, Tuhan hari ini semua pekerjaan saya Tuhan yang pimpin. Tidak ada satu yang bisa menurunkan aku, tapi aku akan naik terus menjadi kepala, tidak pernah akan turun menjadi ekor. Amin. Amin. Itulah fasilitas yang Allah siapkan. Kenapa kok kita tidak pernah tahu pakai? Jangan bersungut-sungut dengan kesulitan, tapi berbahagialah. Amin. Karena di balik kesulitan itu ada kuasa dan kemuliaan, ada mujizat yang kamu akan lihat. Karena itu jangan kita biarkan diri kita dibawa oleh iblis untuk memperkatakan perkataan yang sia-sia. Mari kita memakai apa hikmat dari Allah, kuasa daripada Allah untuk kita alirkan ke dalam perjalanan hidup kita di sepanjang hari ini. Maka sepanjang hari ini engkau akan melihat berkat Allah, kuasa Allah dan kemuliaan Allah dinyatakan di dalam engkau. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta Anda cabut dulu bahasa yang sia-sia dulu. Tuhan ampuni kami. Perkataan yang sia-sia kami cabut dalam nama Yesus. Seringkali kami berkata lemah, susah. Saat ini semua perkataan ini dicabut dalam nama Yesus. Kami adalah anak-anak yang diberkati. Kami adalah anak-anak Yesus yang diberkati. Di dalam nama Yesus, kuasa kemuliaan Allah akan dijatakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat-berkat telah diperintahkan turun kepada anak-anak Allah.
Di dalam nama Yesus, Tuhan membuka segala jalan di depan kita. Karena Dia adalah Allah, Dia adalah Maha Kuasa, Dia Maha Tahu, Dia Maha Berdaulat. Maka Bapa, kami menyerahkan setiap persoalan hidup kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Karena kami percaya kepada Engkau. Maka setiap jalan di depan kami, apa yang tidak dapat kami lihat, telah Engkau lakukan bagi kami. Engkau singkirkan segala penghalang-penghalang itu demi nama-Mu yang kudus. Kami sebagai anak-anak-Mu Bapa, kami berjalan karena kami tahu Tuhan. Kehidupan kami memang berbeda dengan yang lain. Engkau Allah mengadakan perbedaan Tuhan. Karena itu Bapa di surga, kami bersyukur, kami bangga, kami ada di dalam hadirat-Mu mulai pagi hari ini Bapa. Kami selalu ada di dalam Engkau, di dalam kuasa dan kemuliaan-Mu. Karena kami tahu Bapa, di dalam hadirat-Mu ada kemuliaan-Mu, di dalam hadirat-Mu ada kuasa-Mu, di dalam hadirat-Mu ada berkat-berkat-Mu Bapa. Kami telah mengawali hari kami dengan benar Tuhan. Kami percaya Bapa, sepanjang hari ini Tuhan, damai dan sejahtera-Mu, sukacita-Mu itu menjadi bagian hidup kami. Kami akan menari-nari bersorak-sorak bagi nama-Mu Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah Allah kami yang hidup. Allah yang luar biasa. Allah yang selalu menyertai dan memberkati kami. Kami berserah ke dalam nama-Mu yang kudus Tuhan. Dan kami akan melihat kemuliaan nama-Mu dinyatakan atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu boleh selesai pagi hari ini Bapa. Tapi hamba percaya kekuatan kuat kuasa-Mu selalu menyertai dan menuntun setiap anak-anak-Mu. Engkau selalu menyertai bahkan memberkati. Engkau melindungi kami dari yang jahat Tuhan. Karena itu Bapa, dalam nama-Mu yang kudus hamba menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Bapak Hosea, Bapak Samuel, Ibu Yulius semuanya hamba taruh dalam keluarga-Mu Bapak. Keluarga besar mereka. Dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayan di tempat ini Bapa. Kami tahu Tuhan, tidak ada satu pun yang sia-sia di hadapan Engkau. Sekalipun kami tidak mengerti, kami tetap percaya. Kami tahu Bapak, ada bagian tertentu yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Tuhan, Engkaulah Allah yang menyertai dan menuntun dan selalu memberkati. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.